Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu, selamat berjumpa di kelas jurnalistik foto bersama saya Erwin Kartinawati. Bagi teman-teman yang belum kenal sama Bu Erwin, salam kenal. Kemudian bagi yang sudah mengenal sama Bu Erwin atau pernah Bu Erwin ajar sebelumnya, selamat bertemu kembali. Apapun status Anda saat ini, baik yang belum kenal atau sudah kenal, semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dalam keadaan prima, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan semoga selalu begitu selamanya. Ya. Hari ini adalah hari pertama untuk mata kuliah jurnalistik foto. Jadi jurnalistik foto adalah mata kuliah pilihan bagi mahasiswa Universitas Said Surakarta, terutama yang mengambil program studi ilmu komunikasi. Nah, kemudian apa sih sebenarnya mata kuliah tentang jurnalistik foto ini? Jurnalistik foto yakni mata kuliah penunjang seperti yang Bu Erwin bilang sebelumnya tadi adalah mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah ini untuk memperdalam dari bahasan-bahasan mata kuliah yang sebelumnya atau sedang kalian tempuh yang berkaitan dengan jurnalistik, misalnya jurnalistik media cetak, kemudian jurnalistik media elektronik, online kalau ada ya, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan jurnalisme. Nah, jadi mata kuliah ini mengangkat tentang suatu fakta, suatu keadaan, suatu fenomena jurnalistik melalui sebuah foto. Kalau kalian belajar tentang jurnalistik media cetak, jurnalistik media elektronik, kalau jurnalistik media cetak bagaimana mengangkat suatu fenomena jurnalistik melalui sebuah tulisan, kemudian kalau jurnalistik media elektronik melalui audio atau visual atau audio dan visual. Nah, jurnalistik foto adalah mengangkat suatu fenomena melalui suatu gambar atau foto. Kemudian capaian dari pembelajaran ini yang kami harapkan setelah kalian melewati selama 1 semester kita kencan bersama, kita bersama-sama mempelajari atau bergulat bareng tentang jurnalistik foto. Nah, capaian dari pembelajaran ini ada 3. Yang Bu Erwin harapkan adalah kalian mampu menguasai ketiganya itu. Yang pertama adalah kalian, 1, mampu menjelaskan konsep foto jurnalistik dan syarat-syaratnya. Jadi, apakah setiap peristiwa, apakah setiap fakta, apakah setiap sesuatu yang kalian lihat di hadapan kalian itu bisa dijadikan sebagai sebuah karya jurnalistik dalam bentuk foto atau tidak, atau bagaimana. Nah, kemudian syarat-syaratnya bagaimana sih, seperti apa, bagaimana suatu gambar itu bisa disebut sebagai sebuah karya jurnalistik. Nanti kalian bisa bandingkan dengan foto-foto yang telah kalian ambil, telah kalian post, baik itu di Instagram, di Facebook, atau di media sosial kalian. Kemudian capaian yang kedua adalah bahwa kalian mampu tentunya membuat atau menghasilkan foto jurnalistik. Nah, capaian ketiga adalah Bu Erwin harap bahwa kemampuan kalian dalam membuat atau menghasilkan foto jurnalistik itu tidak hanya sebatas kemudian menjadi sebuah koleksi pribadi, kalian post di Instagram kalian, di media sosial kalian, atau di DP kalian, tapi capaian dari yang ketiga ini, yang ini nanti merupakan target akhir dari ketika mata kuliah ini berakhir, yakni ujian akhir semester kalian. Bu Erwin harapkan, Bu Erwin minta kalian karya kalian itu terpublikasikan di media arus utama. Terserah mau koran apa, ke televisi enggak ya, kalau televisi kan nggak pakai foto, berarti kan media online atau apapun, tapi yang media arus utama ya, seperti itu. Media arus utama itu apa? Kalian flashback lagi pelajaran tentang pelajaran mata kuliah tentang jurnalistik atau jurnalisme layan yang diajarkan oleh dosen-dosen yang lainnya. Mata kuliah ini nantinya jadi Bu Erwin bagi dalam 16 pertemuan, tapi total kita akan bertemu selama 14 kali pertemuan atau 14 sesi, di mana yang 2 kita tidak ketemu karena itu adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, pada ke-14 sesi itu yang pertama sudah kita lalui atau sedang kita lalui saat ini, yakni merupakan pengantar. Kemudian di minggu depan kita akan berbicara tentang
apa itu, atau kita akan masuk tentang jurnalistik foto, yakni kita akan bahas tentang definisinya, ya kita bicara tentang dasar-dasar jurnalistik foto dulu lah, kemudian pentingnya atau peran jurnalistik foto, mengapa foto jurnalistik itu kita butuhkan sebagai sebuah produk komunikasi. Itu entah itu akan kita pakai untuk koran kita, untuk media online kita, atau untuk keperluan sarana promosi, atau untuk keperluan apapun tergantung dari kebutuhan atau goal dari komunikasi yang kita lakukan. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan pekan depan atau pertemuan di yang kedua. Nah, kemudian bagaimana sih sebuah sebuah hamparan fakta yang terjadi di depan kalian, sebuah fenomena, sebuah kejadian, sebuah peristiwa atau benda atau apapun yang ada di depan kalian tampak mata itu bisa dijadikan sebagai sebuah karya foto jurnalistik. Syaratnya seperti apa, kemudian karakteristiknya seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan di sesi kedua. Nah, di sesi ketiga kita masih berbicara tentang teori. Jadi sebenarnya foto jurnalistik itu jenis-jenisnya ada apa saja. Jadi misalkan kemudian ada namanya itu foto berita, kemudian foto tunggal, foto seri, foto esai, itu nanti akan kita identifikasi pada pertemuan yang ketiga. Kemudian tidak lupa nanti kita juga akan harus atau mampu bisa membedakan apa sih yang disebut dengan jurnalistik foto, bedanya dengan foto jurnalistik itu supaya kalian tidak bingung. Nanti kita mulai akan kita bahas pada sesi kedua. Kalau hari ini kita warming up dulu atau pemanasan dulu supaya supaya nanti tidak kemeringet begitu. Selanjutnya pada pertemuan yang keempat kita akan membahas tentang apa itu yang disebut dengan caption. Apa sih sebenarnya caption? Nah, caption itu biasanya kalau kita membaca koran atau membuka internet, berita ya terutama, kita akan melihat sebuah tulisan yang biasanya terpampang di bawah sebuah foto. Nah, itulah yang disebut dengan caption. Terus bagaimana sih cara membuat caption? Apa syarat-syaratnya? Apakah cuman atau sekadar menulis? Yang penting jelas atau berisi informasi-informasi apa yang harus dimasukkan dalam caption, itu nanti akan kita bahas pada sesi keempat. Kemudian pada sesi yang kelima kita masih berkutat pada persoalan teori tentang membuat foto jurnalistik. Nah, seberapa bagus sih, seberapa keren sih fotomu kalau misalkan tanpa ada caption itu? Nah, nanti kita lihat, kita evaluasi, kita identifikasi bareng-bareng. Nah, apakah foto yang bagus itu harus selalu berkaitan dengan hal-hal yang buruk? Jadi misalkan kecelakaan, pembunuhan, kebakaran, banjir, bencana alam, dan lain sebagainya itu akan kita bahas pada sesi yang kelima, termasuk foto yang bagus atau karya jurnalistik foto yang bagus itu yang seperti apa? Apakah yang wow ataukah yang biasa-biasa saja tapi mampu menceritakan segala sesuatu, atau yang seperti apa? Nanti akan kita bahas pada sesi yang kelima. Nah, selanjutnya karena kita sudah banyak membahas tentang teori-teori, tentunya mata kuliah ini harus dilihat, harus bisa kita evaluasi untuk tolak ukurnya. Jadi tolak ukurnya adalah dalam bentuk karya. Kalian jadi harus reportase atau kalian harus melakukan peliputan dalam sebuah peliputan produknya foto ya, jurnalistik foto gitu. Ini bisa kelompok maksimal 2 orang. Sendiri boleh, tapi Bu Erwin menyarankan bahwa tugas ini adalah nanti kelompok 2 orang gitu. Tidak usah banyak-banyak karena memang sekarang situasinya sedang pandemi, jadi memang Bu Erwin menghindari ada namanya kerumunan atau jumlah orang yang lebih banyak seperti itu. Juga supaya bisa melihat seberapa jauh lompatan atau capaian kalian dalam pembelajaran mata kuliah ini. Begitu.
Nah, nanti setelah kalian membuat membuat atau tugas membuat sebuah foto jurnalistik, kita ketemu ya Bu Erwin berharap kita bisa bertemu entah melalui Zoom ataukah perlu kita bertemu secara tatap muka di dalam kelas. Tentunya dengan kita harus memperhatikan protokol ketat. Kalau nggak ketemu itu gimana ya, jadi proses evaluasi terhadap karya kalian itu tidak bisa maksimal. Proses evaluasi itu maksudnya bukan berarti bahwa karya kalian itu jelek atau apa, tapi justru ketika kita melakukan evaluasi, kita akan tahu bahwa seberapa bagus atau malah kelebihan-kelebihan dari karya yang kalian hasilkan itu akan diketahui, dan mungkin dari beberapa teman kalian yang masih kurang bisa belajar dari kalian, terutama bagi mereka yang misalkan bukan kurang ya. Sebenarnya membuat foto jurnalistik itu juga kurang lebih ketika kita belajar membuat berita dalam bentuk tulis atau dalam bentuk audio atau audio visual. Jadi seiring dengan jam terbang, jadi insting of journalism kalian itu akan terasa. Nah, pada sesi ini Bu Erwin tawarkan kepada kalian apakah melalui Zoom atau melalui sarana yang lain, atau bertemu di dalam kelas. Nah, silakan nanti kalian bicarakan, kalian sepakati, dan silakan Bu Erwin dihubungi ketika kalian telah melakukan kesepakatan. Bu Erwin harap ini terutama bagi kalian yang berada di kota Solo atau sekitar Solo sini aja, dan hanya bagi kalian yang sehat. Kalian misalkan saat itu nanti sedang flu, sedang tidak enak badan atau kurang sehat, Bu Erwin harapkan tetap stay di rumah. Jadi hanya bagi mereka yang benar-benar fit yang datang ke kampus apabila memang diputuskan untuk kita melakukan pertemuan untuk dilakukan evaluasi dari karya kalian. Nah, mata kuliah jurnalistik foto ini karena memang mata kuliah yang sifatnya adalah untuk memperdalam, jadi memang lebih banyak praktek kalau menurut Bu Erwin. Jadi ketika sebelumnya kalian telah praktek untuk menghasilkan sebuah foto tunggal, bisa foto lepas atau sejenisnya gitu. Tadi kan kelompok. Nah, selanjutnya setelah UTS nanti kalian bisa melakukan foto secara pribadi, tugas mengambil foto jurnalistik, maksudnya seperti itu. Kemudian selanjutnya kembali lagi kita ke kelas atau melakukan pertemuan melalui Zoom atau aplikasi yang lain di mana kita bisa melakukan evaluasi dari karya yang kalian. Nah, evaluasi ini adalah sifatnya, maksudnya produk kalian secara pribadi, tidak secara kelompok. Tadinya kan kelompok 2 orang, sudah terasah, sudah warming up dulu. Nah, kemudian buktikan bahwa kalian mampu melaksanakan atau menghasilkan foto secara pribadi, begitu. Nah, setelah itu kita rehat dulu, kita kembali ke persoalan teori tentang memotret bagaimana sih masa depan foto jurnalistik itu, gitu. Nanti kita bahas pada sesi yang ke 10 atau 11 ya, kayaknya Bu Erwin salah dia menulis angka, tapi whatever lah gitu. Nanti kemudian masih kita teruskan pada sesi tentang bagaimana sih teknik bracketing atau membidik sebuah peristiwa itu secara berulang. Nah, kalau ini adalah hampir akhir dari sesi pertemuan kita pada hari ini. Jadi pada sesi yang ke-12, 13, dan 14 atau 15 itu nanti kalian adalah full praktek yang hasilnya akan kalian kumpulkan pada ujian akhir semester. Ini adalah proyek kelompok, tapi bukan foto lepas, tapi dalam bentuk foto seri. Jadi foto seri itu apa? Nanti kita bahas lagi pada sesi selanjutnya atau yang akan kita mulai pada pekan depan. Begitu. Nah, untuk kontrak kuliahnya atau kesepakatannya bisa kita bahas setelah slide ini ya. Nah, untuk mata kuliah jurnalistik foto ini, jadi ini referensi yang Bu Erwin pakai untuk belajar bersama tentang jurnalistik foto. Ada bukunya tentang Atok Sugiarto, bukan tentang Atok Sugiarto, buku yang ditulis oleh Atok Sugiarto. Kemudian juga ada Audi Mirza Alwi. Nah, silakan kalian
Bu Erwin tidak membatasi kalian untuk mencari referensi-referensi yang lain berkaitan dengan jurnalistik foto. Bisa kalian membeli atau bisa kalian mendapatkan dari internet, e-book, dan lain sebagainya. Jadi silahkan perkaya referensi kalian untuk menghasilkan sebuah karya yang terbaik. Nah, kemudian untuk kontrak kuliahnya, Bu Erwin ini hanya sebagai sebuah tawaran, kalian bisa menawar atau bisa kalian diskusikan sebelum kita mulai nanti di minggu selanjutnya. Jadi Bu Erwin harap ketika kita sudah mulai perkuliahan tidak ada lagi namanya tawar-menawar tentang teknis pelaksanaan mata kuliah yang akan kita lakukan. Jadi presentasi nilai Bu Erwin menawarkan kehadiran itu 15%, kemudian tugas sama UTS 25-25 karena Bu Erwin melihat bobotnya itu beratnya juga sama, kemudian UAS adalah 35%. Karena ini cukup berat untuk menghasilkan sebuah foto seri. Jadi tidak seperti membuat karya lepas atau foto tunggal itu seperti itu. Nah, kemudian melihat dari semester sebelumnya di mana Bu Erwin itu banyak menerima komplain dari teman-teman kalian tentang nilai. Jadi, Bu, nilainya kok tidak seperti yang saya harapkan, tidak yang seperti saya bayangkan. Padahal saya merasa mampu atau saya bisa mengerjakan tugas ataupun ketika UTS, tapi kenapa nilai saya jelek, nilai saya tidak maksimal. Atau Bu, kok nilai saya E, Bu, kok nilai saya D, nilai saya kosong gitu. Komplain berkaitan dengan nilai Bu Erwin layani maksimal 3 hari setelah Bu Erwin mengumumkan UAS, UTS, atau sesuatu yang perlu dinilai. Jadi setelah 3 hari Bu Erwin tawarkan, silahkan kalian menawar apakah mau 3 hari atau 1 hari atau 2 hari. Itu jadi setelah itu Bu Erwin harap dari kesepakatan yang telah kita capai tidak ada lagi komplain. Kenapa hal ini perlu Bu Erwin tegaskan? Karena nilai yang sudah diinput di sistem, ketika sistem itu sudah dikunci, ketika kalian tidak memanfaatkan waktu komplain yang Bu Erwin berikan itu, satu, kalian akan kehilangan kesempatan. Satu, yang seperti Bu Erwin singgung tadi, sebenarnya nilai kalian itu lebih bagus, tapi mungkin kesalahan atau kelalaian Bu Erwin, nilai yang Bu Erwin input itu berbeda. Atau sebenarnya kalian lulus, tapi karena kalian tidak memanfaatkan hak komplain, kalian tidak mengecek nilai yang sudah Bu Erwin umumkan, jadi kalian harus mengulang atau kembali mengikuti mata kuliah yang sama di semester yang akan datang. Jadi kalian akan rugi waktu, rugi uang, rugi tenaga, dan lain sebagainya. Nah, ketika ada tugas atau ketika ada UTS, UAS, ataupun produk yang memang harus dikumpulkan, Bu Erwin tidak memberikan tenggat keterlambatan atau tidak memberikan tolerir tentang keterlambatan mengumpulkan karya. Entah itu alasan lupa atau misalkan tertinggal di mana dan lain sebagainya. Kecuali untuk alasan yang sangat krusial, misalkan sakit, sakit yang membutuhkan perawatan, misalkan sampai opnam atau mohon maaf ada keluarganya yang meninggal atau kecelakaan atau apa, pokoknya alasan yang bisa ditolerir. Untuk alasan hal yang sifatnya kecil atau hanya sekedar alasan, Bu Erwin harap itu tidak ada. Kenapa begitu? Karena kalian juga butuh atau perlu untuk mendisiplinkan diri, juga kasihan dari teman-teman kalian yang sudah berusaha atau berjuang maksimal. Jadi tolong hargai perjuangan mereka, karena mereka juga mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang, mengeluarkan waktu, terutama di masa pandemi seperti ini. Nah, Bu Erwin harap kalian bisa memahami itu semua. Begitu, silahkan untuk hal-hal yang lain yang perlu kita sepakati pada mata kuliah ini, nanti bisa kalian tulis di komen atau juga di grup WhatsApp atau di media yang kita pakai untuk kelas online. Untuk sementara memang selama 1 semester ini kita akan lebih banyak online ya. Semoga situasi segera membaik, begitu. Nah, apalagi ya? Saya pikir cukup. Kita lanjutkan pada forum diskusi. Nah, forum sorry, terputus tadi. Oh ya, sampai Bu Erwin lupa untuk menutup sesi pada hari ini atau kali ini. Sampai ketemu, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, Bu Erwin sekali lagi tegaskan bahwa referensi yang Bu Erwin pakai adalah bukan sesuatu yang sifatnya saklek atau
rencana atau rancangan pembelajaran ini bukan sesuatu yang saklek, jadi nanti bisa kita ubah atau melihat bagaimana situasi yang terjadi atau ya sifatnya fleksibel. Begitu ya, sampai ketemu. Demikian dari Bu Erwin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.